Ini dia, yang pertama, ketika Bilal jadi tersangka. Oke, gimana Mbak Lita? Ntar kita lihat ekspresinya, silakan. Oke. Ini biasanya nih, orang yang dalam tahanan, biasanya dia merasa ingin dikasihani, tapi dia emosi. Ekspresinya tuh? Ekspresi emosi dan marah. Oke. Marah loh. Apalagi ketika dibuka. Nah, itu sesuatu yang dia tidak mau, dia menjilat lidahnya itu ke depan, artinya dia ngerasa entar suatu saat. Nah, dia kering kan, kalau orang menahan emosi itu kan ada sesuatu yang luapan di dalam tubuh dia itu mengering. Dia selalu menjilat ludahnya menjilat lidahnya. Beberapa kali, beberapa kali. Nah, emosi mata naik, marah loh, ini bukan menunjukkan bahwa ini gue harus dikasihani. Enggak, dia itu menunjukkan egosentrisnya itu masih tinggi, gitu loh. Ini sebenarnya. Ini dia, yang pertama, ketika Bilal. Sebenarnya ya, kalau dia bisa berakting, kalau menurut saya dia aktingnya kurang bagus. Kalau dianggap ini acting. Right, gitu loh. Iya. Namun ini adalah visual sendiri, visual yang keluar dari dalam diri dia, gitu. Kira-kira kenapa dia marah? Ya marah lah, dipermalukan seperti ini, dianggap dipermalukan dia, gitu loh. Di sisi dia. Di expose itu dipermalukan, ada banyak wartawan dan sebagainya, dia pakai baju tahanan, itu menurut dia gengsi dia turun. Oh iya. Gitu. Ya harusnya itu mudah-mudahan menjadi efek jerah. Namun iya itu. Jadi gini, kejadian yang sama, reaksi dalam diri kita bisa beda. Bisa aduh, introspeksi, bisa ego keluar juga bisa. Tergantung orangnya. Betul, tergantung orang. Ya itu yang penting mudah-mudahan tidak ada intimidasi dalam hal apapun ya, karena baik dari Lesti maupun apa kok tiba-tiba mencabut juga itu suatu something wrong with him, with her, and I know gitu kan. Nah, gitu. Ada sesuatu yang ada jelas. sesuatu nih, nggak tahu nih intimidasinya dalam sebenarnya ya kalau dia ya kan, karena kalau orang sudah logika ya, kalau kita udah melapor polisi artinya no. Oke, proses hukum tetap lanjut, gitu loh. Tidak ada lagi dalam masuk mengituin mediasi bla bla bla. Oke, Mbak. Mediasi ada namun pasti. tidak Tapi kan udah. Tapi dia mempunyai pasti ini ada faktor lain berarti, Mbak. Oke. Faktor X. Kita ada. Ya kan? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Psikolog Dr. Lita Gading yang juga pakar mikro ekspresi atau pembaca ekspresi wajah mengkhawatirkan kondisi Lesti jika memang nantinya akan rujuk dan menjalin pernikahan kembali dengan Rizky Bilar. Karena dia membaca ekspresi Bilar saat ditahan dan memakai baju oranye, baju tahanan, dan disaksikan oleh jutaan mata fans dan juga hatersnya di Indonesia, itu seperti menyimpan rasa dendam. Dia merasa dipermalukan. Hal itu dibaca dari sorot mata dan juga gigitan bibir serta juluran lidah dari Rizky Bilar. Inilah yang dikhawatirkan oleh Dr. Lita Gading. Karena itu dia sebenarnya jika memang harus kembali, harus ada pendampingan dari psikolog atau pihak yang berwenang untuk terus mengawasi apa yang dilakukan Rizky Bilar agar KDRT terhadap Lesti tidak terulang lagi. Karena dia menganggap bahwa ada something yang aneh dari pencabutan laporan dari Lesti Kejora. Dia mengkhawatirkan adanya intimidasi dan pengaruh dari yang lain soal ini. Karena itu Dr. Lita Gading menyarankan agar ada pendampingan untuk Lesti Kejora. Jangan dilepas begitu saja, karena dia menganggap bahwa karakter itu sulit diubah dan tiba-tiba bisa muncul. Dr. Lita Gading juga menganalisa beberapa kejadian yang menjadi bukti bahwa karakter Rizky Bilar ini memang emosional dan juga egois. Berikut ini beberapa pembacaan dari Dr. Lita Gading. Ya kan? Karena kalau orang sudah logika ya, kalau kita udah melapor polisi artinya no. Oke, proses hukum tetap lanjut, gitu loh. Tidak ada lagi dalam masuk
mengituin mediasi bla bla bla. Oke, Mbak. Mediasi ada namun pasti. tidak Tapi tidak kan udah. Tapi dia mempunyai pasti ini ada faktor lain berarti, Bang. Oke. Faktor X. Kita ada yang lainnya, boleh ya? Nah, ini juga ada faktor lainnya. Diduga saat mau melempar bola, diduga nih masih coba, diduga, coba, tapi ada gambarnya. Wah, ini sih saya melihat ini benar ya. Ini benar karena reaksi marahnya itu luar biasa loh. Luar biasa banget. Untungnya dia terpleset, kalau nggak kena jidatnya tuh. Bola biliar. Itulah, bola biliar itu segede apa dan beratnya kan seperti apa. Itu emosinya dia luapkan, nggak tahu pemicunya apa gitu. Kok bisa sampai kayak begitu loh. Tapi yang jelas, satu hal yang mohon digarisbawahi, dia tidak menghargai seorang istri. Dia bisa marah di depan semua orang. Nah, itu karakter buruk. Itu yang saya bilang. Itu saya bilang. Itu ada beberapa orang yang dia bisa luapkan dalam arti on the spot lah gitu istilahnya. Marah itu tanpa dia redam dan dia tidak bisa memprediksi kemarahannya dia. Gitu. Satu hal yang saya garis bawahi waktu itu, temperamen. Dia tidak bisa menghargai orang dan dia bisa mampu untuk melakukan segala sesuatu menurut dia. Itu karakter dan berharap kita benar-benar bisa berubah ya dengan kejadian ini ya. Mudah-mudahan ini bagian dari efek jerak. Makanya ini sesuatu yang ini bisa mudah-mudahan ada efek jerak, penyadaran diri dan mudah berubah. Kalau berubah kan kita juga ikut salut juga, betul kan ya Mia? Oke. Ya. Kita ada tayangan ketiga boleh, maaf. Jalan. Nah, ini yang ketika ulang tahun, iya. Ini ulang tahun. Ini ulang tahun. Ini kayaknya mau kelelep kali. Kejutan, kemudian dia ini ya apa namanya neken dia gitu. Itu juga satu bentuk apa sih gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau laki-laki justru harus melindungi istrinya dong, bukan malah jadi. Ini kan sekarang Lesti sudah mencabut gugatannya karena kita tahu lah, lihat di sini Lesti pun melakukan ini mungkin alasannya ada anak, dia pun mungkin juga sebagai istri juga masih cinta, tapi ke depannya kira-kira untuk menurut Mbak Lita bagaimana kalau mereka ini dilihat dari kan konseling pernikahan nih, kalau mereka bersatu lagi apakah mudah atau tidak atau lebih baiknya bagaimana? Kan ada yang bilang nih antara pisah baik-baik ataupun bersatu lagi, semuanya kan netizen kan begitu. Iya. Kalau melihat dari kacamata psikologi dari karakter tersebut, ini memang perbedaan karakter yang sangat jomplang. Ya. Oke, tadi Lesti yang nggak enakan ke orang. Betul. Kalau Bilar? Bilar itu hal-hal yang ekspresif dan segala sesuatu yang harus diluapkan dan emosional dan temperamen. Sorry ya, saya mau ngomong begini. Temperamen itu kan sesuatu perilaku yang diaplikasikan dalam bentuk kekerasan kan. Baik verbal maupun fisik. Nah, itu indikasinya yang saya bilang hati-hati, aku bilang gitu. Karena kalau orang yang seperti ini, pemicunya apapun sekecil mungkin masalah itu bisa terblow up. Dan itu sebetulnya saat pengenalan sebelum menikah bisa tercium. Kalau mereka sudah tercium, sudah tercium. Dan saya bilang nih hati-hati, harus ada pendampingan khusus. Nah, gitu. Sekarang kan sudah terjadi. Sudah terjadi. Apakah ada kemungkinan ya, Raffi? Kalau balik lagi bagaimana? Ataupun berat ataupun gimana? Sekarang kan mungkin dengan laporan kemarin polisi itu bagian dari efek jerak. Semoga dia merubah mindset tersebut. Yang tadi di awal Ya, ceritakan. betul. Karena mindset tersebut itu kan kita mengaplikasikan kepada diri kita nih. Aduh, gue nggak mau nih kejadian seperti itu. Kalau dia sadar. Tapi efek jerak yang sudah terlewati. Iya, benar-benar kan kembali ke karakter lagi. Atau jadi, atau bisa jadi lebih dari itu.